atau seorang guru tetapi dia tidak melihat dan menyaksikan Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka taklidnya tadi dinamakan taklid buta. Taklid buta artinya ngaku tuh bertuhan tapi tak mengenal Tuhan. Yang benar itu walaupun pekerjaannya biasa-biasa aja, tapi dia ilmunya hak, benar tadi, dia berbuat segala sesuatu di muka bumi ini tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ketika meninggal dunia lalu dapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sendiri yang memasukkannya ke dalam surga. Walaupun kata Rasulullah dia berzina dan mencuri. Nah, ada kita memvonis orang lain. Nah, kenapa pekerjaan begini-begini? Engkau tak belajar ilmu pun bisa mencuri, bisa berzina dan lain sebagainya. Malah kita mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, memandang orang rendah, memandang ilmu orang sesat dan lain sebagainya, tapi kita ujub ria kepada Allah. Nah, perlu diketahui ada kan hadis kemarin yang ditakutkan Rasulullah lebih daripada perilaku Dajjal. Adakah dosa yang lebih besar daripada perilaku Dajjal? Ada hadisnya. Apa kemarin tuh? Nah, itulah perbuatan riya, perbuatan syirik yang tersembunyi. Nah, kita mencaci orang tapi kita kada tahu ilmunya, kita caci orang tadi. Nah, atau kita berperilaku kitalah yang paling alim di atas muka bumi, kitalah yang paling benar, tapi kadang melihat Tuhan di dalam ibadah, ngakunya aja kuat beribadah, rajin beribadah, asik beribadah, banyak amal ibadahnya, tapi ada syirik yang tersembunyi yang melebihi daripada kesalahan daripada Dajjal, yang melebihi daripada fitnah Dajjal. Kata Rasulullah, itu yang kukhawatirkan kepada umatku, lebih parah dari Dajjal. Dajjal itu kan parah. Nah, syiriknya, mensekutukan Allah dan perbuatannya tadi. Nah, tetapi lebih parah umat Rasulullah yang berperilaku riya. Nah, parah kita lagi. Nah, di luar nampak bagus, tetapi di dalamnya penuh mensekutukan Allah, ya riya. Merasa kita pandang diri kita lebih bagus dari orang lain. Memang kadang berzina, memang kadang mencuri, tapi riya itu lebih parah daripada Dajjal. Nah, adakah hadisnya Pak Abdul Hakim? Nah, dicatat, karena dihafal. Kalau Pak Ijab adminnya, aja ma'a 1, Pak Ijab harus 2. Ya, Pak Ijab? Nah, sambil catatan dagang Pak Ijab selipakan situ. Jadi sehari 1 barang. Nah, ya betul. Nah, jadi malam hari ini masalah pemberian. Nah, kenapa kita sampai kepada Dajjal tadi? Nah, karena itu daripada hadis sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang ditakutkan sulah lebih daripada fitnah Dajjal tuh, ialah syirik. Nah, itulah dosa yang besar tadi. Nah, jadi kalau kita berperilaku demikian, nah itu lebih pada Dajjal. Bujur Jepang kadang mencuri, bujur kadang berzina, bujur kadang maksiat di atas muka bumi ini. Tapi perilaku lebih daripada Dajjal. Ya Kak Bejab? Nah, kalau lebih dari Dajjal tuh Bejab, nah itu sudah dicontreng merah sudah. Nah, lebih pada Dajjal. Nah, kalau di bawah Dajjal masih mending mencuri, berzina, atau di bawah Dajjal. Ini di atas daripada Dajjal dosanya. Nah, maksiatnya kepada Allah itu berupa riya. Nah, kalau kita kecil aja katanya, kecil. Nah, kecil pandangan tadi. Nah, karena kadang berzina, kadang mencuri. Bukan berarti kita menyuruh engkau berzina, berjudi, atau melegalkan judi halal, tidak.
Artinya yang kecil pun itu di hadapan kita pandang kecil, di hadapan Tuhan itu adalah dosa yang sangat besar. Kalau kita memandang kada bejuna, kada bejina, kada mencuri, nah, kada mabuk, nah, dan lain sebagainya tadi. Nah, tetapi bagi Allah, syirik walaupun tersembunyi ini lebih besar daripada dosa lainnya tadi. Nah, diantaranya tadi daripada mencuri, berzina, dan lain sebagainya. Lebih besaran syirik yang kita anggap itu tidak ada apa-apanya. Nah, bagi Tuhan itu yang besar. Nah, jaka pajakim tuh. Nah, itulah kaji misalnya 4-5. Nah, kalau ada terbesit di hatimu, ada riya, engkau lebih hina daripada seorang dajjal. Nah, tujuannya bagus ibadah. Nah, bagus. Ibadah haji kan bagus, siapa yang bilang tak bagus? Tapi bila ada syirik tersembunyi, yaitu riya, ada tujuan lain di dalam beribadah kepada Allah, mencari pahala salah satunya, ada takut neraka, minta pandang orang lain, minta dengar orang lain, minta lihat orang lain, itu syirik yang tersembunyi. Lebih baik tak menjadi seorang haji, tapi tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Karena dosa syirik tadi, nah, orang riya tadi sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditakuti, kata Rasulullah tadi, yang ditakutkan Rasulullah daripada umatnya. Tetapi kita memandang remeh hal yang demikian tadi, karena kadada bendanya. Nah, kalau orang berzina nampak kelihatan, tapi syirik, adakah yang bisa melihat engkau syirik? Tak ada, kecuali daripada dirimu sendiri. Adakah yang orang lain melihat engkau riya? Nah, riya tadi. Nah, makanya di dalam beramal termasuk berselamatankah, dapat rumah baru kah, dapat mobil baru kah? Nah, bukan menyindir siapa-siapa tadi, tentu kepada diri kita. Tentu lebih baik menghindari penyakit tadi daripada mengobati. Sudah, karena penyakit riya ini menular. Nah, menular sudah. Nah, katanya selamatan tadi. Nah, kalau selamatan tujuannya kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Janganlah sampai nyangkut di hatimu tadi ada kecintaan lain selain daripada Allah. Itu pun berupa pemberian orang tadi sama. Maka kita pandang rezeki tadi atau pemberian tadi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberian dari makhluk adalah keterhalangan karena di dalamnya tersimpan kecintaanmu terhadap mereka akibat pemberian itu. Nah, jadi kisahnya tuh sedikit aja kesimpul. Ada kecintaan lain selain daripada Allah. Ya, termasuk riya tadi, termasuk ujub, ada kecintaan lain selain daripada Allah. Ya, marilah kita tanyakan kepada diri kita tadi. Nah, tanyakan pada diri kita. Bila beribadah, nah, takut kada dikatakan orang beribadah, tentu ada perasaan kita. Artinya kada menjalankan ibadah malu pada orang lain, tapi kada malu dengan Tuhan. Jadi ibadah itu adalah maknanya luas tadi. Jadi segala amal ibadah yang ditujukan kepada Allah, segala amal yang ditujukan kepada Allah, itulah namanya ibadah. Kalau segala amal yang ditujukan kepada selain Allah, itu namanya maksiat. Walaupun bentuk rupanya adalah suatu persembahan pada Tuhan, walaupun bentuk dan rupanya
adalah persembahan kepada Allah, tapi ada tujuan lain selain daripada Allah. Itu sebuah kemaksiatan, walaupun maksiatnya tersamar. Nah, ini yang susah kita hindari tadi, karena tersamar. Nah, kalau lebih parah daripada Dajjal, waduh, nah Dajjal apa kerjaannya? Mengapirakan orang, menyesatkan orang, Dajjal. Nah, ngaku Tuhan, Dajjal. Tapi orang ria, syirik tadi lebih parah kata Rasulullah daripada si Dajjal ini. Kita nunggu-nunggu Imam Mahdi datang. Kapan-kapan Imam Mahdi datang, minta tolong dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi terus yang disebutkan, sehingga lalai diri kita mengharap pertolongan Imam Mahdi. Sedikit cerita Imam Mahdi. Ya kah Pak Abdul Hakim, engkau bertuhankah? Tidakkah? Imam Mahdi itu makhlukkah? Tuhankah? Bila ada kecintaan lain selain daripada Allah, itu namanya apa? Itu namanya syirik. Nah, kecintaan lain, engkau ada pengharapan lain selain daripada Allah. Berharap Imam Mahdinya lagi umrah kah, pejab. Nah, jadi Imam Mahdi disuruh sebagai penolong engkau melawan Dajjal. Tetapi ada yang lebih besar kekuatan daripada Dajjal, itu adalah diri kita sendiri yang mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Ini lebih ditakutkan, lebih menakutkan kata Rasulullah. Cuma kita ini kada sadar, sering aja banyak aja yang tahu hadis itu. Bukan tak tahu, mereka tahu tadi. Yang digambur-gamburkan Dajjal, Imam Mahdi, kita yang berpangkat lebih Dajjal tadi, lebih jahat daripada Dajjal, tak pernah kita pikirkan. Dajjal sedikit, wah ini fitnah Dajjal, ini sudah akhir zaman fitnah Dajjal. Diri kita yang syirik mensekutukan Allah, ujub ria di dalam beribadah. Artinya raramian beribadah tuh, raramian ikut-ikutan beribadah tadi, raramian sambil jalan-jalan katanya. Niatnya sambil jalan-jalan. Kalau tujuan beribadah jangan dibilang jalan-jalan. Kalau tujuan kepada Allah jangan dibilang hendak jalan-jalan sambil wisata, sambil bersambil. Jadi Tuhan tuh bersambil-sambil juga. Arti sambil itu apalah? Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya tadi, artinya cuma jalan-jalan, diselingi dengan ibadah. Artinya sambil jalan-jalan sambil beribadah. Nah, cuma terbanyak rami-raminya. Nah, jadi Dajjal yang lebih besar daripada Dajjal tidak melihat, tidak merasakan kehadirannya. Dajjal yang belum ada ditunggu-tunggu kedatangannya. Imam Mahdi yang belum ada kelihatan batang hidungnya ditunggu-tunggu. Tetapi kita kada tahu, kada pernah merasakan, melihat yang dikhawatirkan Rasulullah kepada umatnya, yaitu fitnah yang lebih besar daripada Dajjal. Ya kah Bejep toh? Nah Bejep ngantuk dah. Lo ngantuk, minum kopi aja dulu, atau bawa merokok kah, supaya kadang ngantuk. Kita sering mendengar bicarakan Dajjal, Imam Mahdi terus. Apakah umat ini digiring kepada opini takut sama Dajjal, tidak takut dengan Tuhan? Apakah opini digiring, umat ini digiring minta pertolongan Nabi Isa, pertolongan si Imam Mahdi? Apakah itu yang kau harapkan di dalam iman, Islam, tauhid dan ma'rifat kepada Tuhan? Itu saja. Maka tayang di TV terus. Nah, tayang di TV tadi. Iyakah? Tapi tidak pernah fitnah Dajjal yang lebih besar tadi. Kemudian dalam wasiatnya, Ali bin Abi Thalib berkata, jangan anggap ada pemberian nikmat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anggap nikmat yang kau terima dari selainnya sebagai utang yang harus kau bayar. Jadi kata jadi daripada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, jangan anggap pemberian nikmat itu selain daripada Allah. Artinya semata Allah, kata Sayyidina Ali. Jadi siapapun datang, Pak Ijabkah, Muslimkah, siapapun yang datang itu, yang memberi itu jangan dipandang selain daripada Allah. Pandanglah semua yang memberi tadi itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah nikmat yang kau terima dari selainnya daripada makhluk tadi itu sebagai utang yang harus kau bayar. Bila kita memandang itu kepada makhluk lalu kita membayar dengan apa? Nah, dengan kebaikan. Lalu hendak coba baik-baik kepada si pemberi tadi lantarannya baik pang ajar. Kalau nya kada baik pang, kada baik juga lah diri kita. Nah, jadi kalau hendak baik dengan makhluk tadi, baiklah, jangan ada pengharapan apapun tadi. Kalau memberi beri aja. Nah, nah, jadi kalau kita menganggap ada selain daripada Allah, maka itu dianggap sebagai utang yang harus kita bayar. Artinya kata manusia tadi, hutang budi dibayar nyawa, ada juga tadi. Nah, macam-macam lah itu daripada sekadar kata-kata. Mustahil Allah menangguhkan balasan pahalanya bagi hambanya yang beramal baik kepadanya secara kontan. Jadi ada amal ibadah yang dibayar secara kontan. Mustahil Allah menangguhkan balasan pahalanya bagi hamba yang beramal baik kepadanya secara kontan. Jadi amal baiknya secara kontan, dan Allah pun membalas amalan yang kontan tadi dengan pahala yang kontan. Jadi pahala itu apa kira-kira? Nah, pahala itu adalah ganjaran daripada amal baik yang diterima oleh seorang hamba. Kalau dosa tadi ganjaran amal buruk yang diterima oleh si hamba. Jadi si hamba melakukan perbuatan buruk atau amal buruk, maka dosalah yang diterima. Begitu pula sebaliknya. Seorang hamba yang beramal baik atau beribadah kepada Allah, maka pahalalah yang diterima. Tentu amal yang baik adalah yang tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi walaupun sedikit, amal orang yang mengenal Allah itu cukup baginya. Tetapi walaupun banyak amal ibadah yang kau kerjakan, tapi tidak mengenal Allah, itu tidak akan cukup. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dalam sabdanya menyampaikan bahwa amal orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit amalnya, itu cukup bagi dirinya. Dan seberapa banyak pun amal ibadah yang kau kerjakan, tapi engkau tidak mengenal Allah, maka tidak akan pernah cukup. Apa kemarin amal yang sedikit bagi orang yang mengenal Allah? Apa itu Fajar Bani? Amal yang sedikit bagi seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira adakah yang masih ingat? Apakah amal yang sedikit bagi orang yang ma'rifatullah? Apa Pak Ijab? Nah, Pak Ijab bisa kada ingat pulang nih. Nah, jadi amal yang sedikit bagi orang yang ma'rifatullah adalah tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Sedikit aja, amalnya satu aja. Tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu apapun. Itu cukup sudah.
Karena matinya orang yang tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu, Allah sendiri yang memasukkannya ke dalam surga. Itu kalau hadisnya tadi, walaupun dia berzina dan mencuri, tetapi dia mati tidak mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi yang dimaksud sedikit amal ibadah daripada orang yang mengenal Allah adalah mereka tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu apapun. Termasuk tadi menerima pemberian tadi, bilanya memandang yang memberi ini makhluk halang sudah. Artinya ada kecintaan lain selain daripada Allah. Bari duit banyak tadi, langsung terkajut, langsung jantungan, langsung mati. Maka ini mati berarti ada kecintaan lain selain daripada Allah. Nah, atau tadi dapat mobil bagus, lalu ada ria, pamer, minta lihat orang, menyelamat tadi minta lihat orang aja. Nah, bukannya kita pelit nak berselamatan tuh, kasihan orang lain yang kada punya mobil. Wah, di kampung tawari macam. Nah, orang banyak beundangan, kalau kita sendirian di rumah kadanya masalah. Anak kampung tawar baca salawat orang banyak, nah minta pusutakan tadi, talapayakankah mobil kita. Nah. Kalau kita sendiri tak masalah tadi. Nah, tapi kalau minta lihat, minta dengar orang lain, timbul ada ujub ria, ada kecintaan. Artinya dapat berkah orang banyak. Iya kata dapat berkah orang banyak. Nah, contoh misal berkah, ini berkah lah. Ada seorang guru mu'alim, lalu beliau pakai cincin di sini. Nah, 1-2 cincin merah delima dan jamrut. Jamrut itu hijau kah? Ya kapas nih. Nah, si merah delima sama jamrut tadi. Lalu ada murid-muridnya melihat. Nah, kalau di Martapura merah delima ini berapa? 500 kah? 2,5 kah? Kada tahu kita. Atau si jamrut tadi. Nah, itu kalau ya anggaplah harganya 500, satunya 500. Nah, ini berkah tadi. Jadi muridnya mengambil berkah gurunya tadi. Nah, guru tolong cincin sampean tuh. Nah, bahkan ada yang menjual cincin gurunya, mengambil berkah gurunya. Nah, berkah guru tadi cincin. Cincin yang 2 merah delima sama yang warna hijau. Nah, jamrut tadi. Maaflah kalau kita salah. Nah, ini kada tapi bisa pakai cincinnya juga yang tak ada. Artinya tadi, nah, murid-muridnya tadi kumpul. Nah, tahu pas nami duluan. Jadi murid-murid kumpul tadi, mengambil berkah guru. Rami mengambil berkah guru tadi. Nah, tahu selendang guru kah mengambil berkah yang 15.000 atau 25.000. Nah, cincin yang 500 tadi ada yang bayar 5 juta satu. Satunya ada yang 10 juta, orang kaya tadi. Nah, yang dapat berkah itu siapa? Yang dapat berkah itu siapa kira-kira Pak Ajar Bani? Murid yang beli ganti cincin gurunya tadi. Nah, yang 500.000 merah delima atau jamrut, ya anggaplah 500. Kalau saya tahu harganya kita ada tahu, silahkan cari di Mbak Google nanti berapa. Itu contoh misal tadi. Muridnya rame berebut. Kayak dilelang. Yang punya guru tadi dilelang. Nah, ini peninggalan pakaian guru kita, supaya kita mengambil berkahnya. Nah, berkah ilmu tadi, tapi tak benda. Ngambil berkah ilmu tadi supaya kaya sama dengan beliau katanya. Ini katanya banyak yang terjadi demikian tadi. Nah, cincin yang cuma 500.000. Nah, apalagi cincin batu akik tadi. Nah, sekarang sudah tak ramai lagi kan batu akik. Nah, jadi muridnya 500 lalu diganti oleh muridnya 5 juta. Nah, 5 juta, 10 juta. Siapakah yang dapat berkah kira-kira nih? Gurunya kah? Muridnya kah?
Nah, kalau cincin tadi di pasar banyak aja beli tadi. Nah, kalau 5 juta berarti 10 dia dapat. Nah, cuma mengambil berkah. Jadi yang dapat berkah kira-kira siapa? Muridnya kah? Gurunya kah? Nah, ya Pak Haji Arbani, siapa kira-kira yang dapat berkah? Gurunya, Pak. Nah, gurunya ya Bejat. Nah, berarti gurunya yang dapat berkah, bukan muridnya yang dapat berkah. Nah, berkahnya tadi apa? Berkahnya tadi berkat beli 500.000, 2 1 juta dapat uang. Berkahnya tadi kelebihannya. Nah, berarti berapa? 9 juta berkahnya. Itulah yang dinamakan berkahnya tadi. Lalu kata gurunya, syukur alhamdulillah. Muridnya tadi dapat apa? Berkahnya dapat cincin, bukan dapat berkah, dapat cincin. Yang dapat berkah itu adalah gurunya. Si muridnya hanyalah dapat 2 mata cincin. Satunya merah delima, satunya jamrut. Jadi yang dapat berkah tadi gurunya, sedangkan muridnya cuma dapat cincin. Nah, kalau muridnya yang dapat berkah, nah, cincin yang 500 jadi 50.000, 2 100. Nah, itu muridnya dapat berkah namanya. Nah, jadi yang dapat berkah adalah gurunya tadi. Nah, ya Pak Asnawi itu. Nah, itu contoh misal Pak Asnawi yang namanya berkah. Nah, jadi ada keberkahan tadi. Itu juga pakaian artis Pak, padahal murah aja, cuma pakaian artis lalu jadi mahal harganya. Kalau iklan, kalau artis tuh yang jadi iklan di sebuah barang, tentu barang tadi jadi mahal. Lalu yang dapat berkah siapa? Yang punya barang yang dapat berkah. Yang membeli ini apa? Nah, yang membeli tadi gara-gara iklan. Nah, iklan tadi yang bikin mahal tadi siapa yang iklan? Artis tadi yang membikin mahal tadi. Nah, itulah kadang-kadang pemahaman kita tentang berkah tadi. Nah, jadi yang dipandang itu kalau hendak mencari berkah itu hanya kepada Allah. Kalau diberi sesuatu, yang memberi dapat berkah, yang menerima dapat berkah itu tidak sangkut daripada makhluk. Jadi kalau hendak yang memberi itu dapat berkah dari Allah, yang menerima dapat berkah juga dari Allah, maka kita pandang yang memberi tadi tiada lain daripada Allah. Maka itu yang memberi pun dapat berkah. Yang menerima pemberian tadi itu pun berkah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang memberi ria, yang menerima sama ria, bukan dapat berkah daripada Allah. Artinya yang memberi ria, yang menerima tadi seperti Wali Katum tadi, ada kecintaan juga kepada selain daripada Allah, maka termasuk syirik pula. Jadi kedua-duanya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tujuannya baik tadi. Maka dari itu bagi kita yang berma'rifatullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan sehari-hari tadi, maka kita pandang yang memberi rezeki itu hanyalah Allah saja. Nah, jadi yang memberi Allah, yang menerima pun tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam pandangan wahdatul syuhud tadi, si makhluk, si hamba ini hanya sebagai sandaran, hanya sebagai majah saja. Nah, jadi kalau hendak dapat berkah pasangnya, nah paham aja kalau hendak dapat berkah tadi, muridnya kah, gurunya kah yang dapat berkah tadi. Nah, bila Allah tidak langsung memberi pahalanya, itu adalah hak Allah. Jadi pahala tadi adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya pahala itu kebaikan daripada Allah. Pahala yang paling besar apa?
yaitu dapat melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala yang paling besar di antara pahala lainnya adalah engkau dapat melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan, dalam setiap amal ibadahmu. Jadi yang dibayar Allah tuh ada yang langsung tadi dibayar pahalanya. Jadi ketika beribadah, melihat dan menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu. Cuma kita ada pahala yang dituju selain daripada Allah, ya berupa surga dan lain sebagainya. Padahal pahala yang terbesar, orang di surga pun tidak mesti melihat dan menyaksikan Allah. Tidak ada jaminan melihat Allah Subhanahu wa taala tadi, kecuali surganya orang makrifat, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa